TGRM Financial Planning Services memberikan Anda solusi berinvestasi bukan spekulasi. Tempat yang tepat untuk perencanaan keuangan Anda. TGRM Financial Planning Services. Planning well, living well. Oke guys, para Gen Z maupun milenial, rasanya kalian juga mesti tahu kenapa perusahaan mau menerbitkan obligasi dan mau menjual sahamnya di publik, kepada publik ya, maksudnya begitu. Di sini saya jelaskan. Tentu perusahaan yang mau menerbitkan obligasi, dia sudah berhitung. Mana yang lebih murah biayanya atau cost-nya ketika dia mendapatkan dana dari masyarakat atau dana dari perbankan. Kalau dari masyarakat akan tertarik membeli obligasi ketika kupon yang ditawarkan itu di atas bunga deposito. Pasti masyarakat akan membeli. Tapi kalau dia mengambil kredit dari perbankan, dia harus membayar bunga kredit tersebut yang tentunya juga di atas deposito, kewajiban perusahaan tersebut membayar bunga di atas deposito, tetapi margin pembayaran bunga kredit dibanding versus kupon yang diberikan kepada masyarakat, tentu pembayaran bunga kredit lebih tinggi nilainya daripada kupon yang dia janjikan perusahaan tersebut untuk dibayar kepada masyarakat. Itulah alasan pertamanya. Kenapa dia dalam hal menghimpun dana lebih tertarik di penerbitan surat utang atau obligasi. Kalau gitu, perbankan tidak akan dipakai dong kreditnya. Oh enggak, sama sekali. Tidak sama sekali. Ini dua hal yang berbeda seperti helikopter dan pesawat terbang. Ya kan, helikopter bisa masuk ke daerah-daerah terpencil yang tidak memerlukan landasan yang panjang, tapi pesawat terbang tidak bisa masuk ke daerah terpencil karena dia memerlukan landasan yang panjang. Nah, kalau perusahaan mengambil kredit di bank, tentunya dia akan melihat berapa besar uang yang akan cair. Berapa lama prosesnya, ya kan? Semakin cepat, semakin baik bagi perusahaan. Tapi kalau dengan mengambil dana dari masyarakat, dia perlu yang namanya roadshow, perlu memaparkan prospektus yang dia bikin supaya obligasi tersebut bisa dibeli oleh masyarakat. Dia perlu bergandeng dengan perusahaan sekuritas sebagai penjamin emisi ketika masyarakat tidak 100% tertarik dan ternyata obligasinya tidak 100% bisa terjual, maka penjamin emisi itu harus membelinya. Begitu. Jadi ada proses yang lebih panjang untuk proses-proses hingga bisa mencapai jangkauan kepada masyarakat obligasi itu terjual. Demikian alasan singkatnya, detailnya akan panjang dijelaskan kalau saya harus jelaskan di sini. Lalu bagaimana dengan saham? Sama, perusahaan menjual sahamnya ke publik. Jadi dia akan berkurang kepemilikan saham di perusahaan tersebut. Tetapi dengan kata lain, konsekuensinya apa? Kalau perusahaan mau menjual saham, dia harus mendapatkan kos yang rendah. Hampir bisa dibilang biayanya murah sekali. Karena dia cukup menjual saham, dia mendapatkan uang. Ya kan? Dia tidak perlu membayar kupon seperti di obligasi. Dia tidak perlu membayar bunga seperti kalau dia pinjam ke bank. Ya kan? Dia hanya menjual, tapi uang yang didapat bisa banyak dan bisa besar. Sebesar obligasi, bahkan sebesar kredit dari bank. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, cuma konsekuensinya kepemilikannya berkurang. Dari sudut pandang investor, dia hanya melihat awalnya perusahaan itu seperti apa. Selebihnya pasar yang akan menentukan harga dari saham perusahaan tersebut. Dan harga dari saham perusahaan tersebut tentunya berbanding lurus dengan kondisi-kondisi ekonomi makro dari negara tersebut. Misalnya, mendekati Lebaran atau Tahun Baru, hari raya agama-agama, saham retail, misalnya sahamnya Indomaret, saya sebut namanya ya, sahamnya Alfa, itu akan lebih populer dibeli oleh masyarakat karena pada titik itu terjadi transaksi yang meningkat. Kecenderungan transaksi meningkat, keuntungan perusahaan tersebut juga akan lebih besar. Maka masyarakat tertarik untuk membeli saham retail tersebut. Juga ketika tingkat suku bunga turun, KPR akan lebih meningkat, penjualan kendaraan juga akan lebih meningkat, maka perusahaan-perusahaan yang TBK yang terkait dengan KPR, terkait dengan penjualan kendaraan tentu akan disukai oleh masyarakat. Gitu ya, jadi masyarakat bisa mendapatkan cuan dari harga jual pada saat kondisi-kondisi seperti itu. Itulah yang terjadi. Semoga penjelasan singkat ini bisa bermanfaat bagi Gen Z dan milenial. Dan teruslah membangun bangsa melalui investasi di sektor finansial. Salam sip punya.